Oke. Nah, silakan buka Notepad plus-plusnya, dibuka. Notepad plus-plusnya dibuka, silakan. Hari ini kita belajar formatting ya, bagaimana membuat sebuah penebalan huruf, kemudian memiringkan sebuah huruf. Nah, nanti sesi selanjutnya, kan sesi selanjutnya sih. Jadi 1 jam kita belajar, 1 jamnya nanti kita ada ujian ya. Oke, silakan buka notepad-nya. Nah, ini kode yang kemarin ya. Kode yang kemarin, sekarang kita lanjut. Oh, belum bisa ya. Udah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Yang saya share. Yang saya share kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Nah, sekarang kita belajar formatting ya. Jadi formatting itu seperti bagaimana membuat penebalan sebuah huruf, memiringkan, menggaris bawah, dan sebagainya. Sebagai contoh ya, saya punya page HTML. Saya buat nih. Silakan diketik ya, sambil diketik ya. HTML hit. Hit. Judulnya misalkan belajar formatting ya. Title-nya belajar formatting. Misalnya. Title. Kemudian saya tutup hit-nya. Kemudian di sini saya buka badinya. Nah, di sini misalkan ada kata-kata nih, misalkan paragraf, sebuah paragraf ya. Misalkan, selamat datang di prodi. Nah, prodinya ini misalkan mau saya tebalin nih, teknologi rekayasa perangkat lunaknya, itu pakai B, sintaksnya B di sini. B ini artinya bold. B, teknologi rekayasa perangkat lunak. Nah, lunak. Kemudian jangan lupa ditutup /p. Kemudian ada lagi nggak kata-kata lain? Misalkan saya BR-in ya. Saya BR ke bawah, atau nggak usah pakai BR lah. Paragraf baru misalkan. Kemudian, oh ini B-nya belum saya tutup ya. Ini harus ditutup B-nya. /B. Artinya nanti tulisan teknologi rekayasa perangkat lunaknya menjadi tebal. Kemudian pakai bahasa Inggris misalkan, tapi tulisan bahasa Inggrisnya dimiringin. Nah, itu ada yang namanya I, italic. Nah, kodenya pakai I. Italic, welcome to misalkan. To, welcome to Bangka Belitung Island misalkan. Belitung Island misalkan ya. Nah, ini jangan lupa ditutup I-nya. /B. Misalkan hanya ini aja dulu misalkan ya. /B, /body. Kemudian saya tutup juga si HTML-nya. HTML. Ini udah. Silakan diketik dulu. Kemudian disimpan ya, disimpan. Filenya saya simpan. Nah, ini agak lama ini. Nyimpennya agak lama. Nah, simpan. Misalkan saya taruh di folder belajar HTML, belajar formatting. Misalkan nama filenya belajar formatting. Formatting. Ininya HTML. HTML. Nah. .html. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa sih. Nah, saya buka dulu belajar HTML, kemudian belajar formatting. Nah, hasilnya seperti ini. Oh, saya stop share dulu ya. Saya stop share, kemudian saya pilih. Belum ada ya, belum muncul ya. Bentar. Chrome-nya belum muncul. Ini kalau yang belum ngetik ini saya tampilkan lagi nih.
Silakan yang belum ngetik. Ini saya lagi buka browsernya. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Saya stop dulu ya. Saya tampilkan dulu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Mana ini? Nah, tulisan teknologi rekayasa perangkat lunaknya menjadi tebal. Kemudian welcome to Bangka Belitungnya menjadi miring. Welcome to biasanya kalau bahasa Inggris itu miring biasanya. Misalkan kita buat sebuah jurnal ya atau buku atau apapun lah biasanya tuh kalau bahasa Inggris itu miring biasanya. Asalkan orangnya jangan yang miring ya. Oke, saya share lagi. Silakan kalau yang belum ngetik, silakan ketik kembali. Saya tampilkan lagi. Nah, ini. Nah, keywordnya adalah B, bold. Kemudian jangan lupa ditutup B-nya. Kemudian untuk memiringkannya I, italic. Jangan lupa juga ditutup. Nah, kalau mau pakai garis bawah itu pakai U, underline. Misalkan ada tulisannya garis bawah apa ya kira-kira ya? Sebuah kata-kata, misalkan mantan misalkan U. Mantan saya, mantan. Nah, mantannya misalkan garis bawah misalkan ya. Adalah calon istri saya misalkan. Adalah istri saya misalkan. Misalkan ya. Nah, nanti tulisan mantan itu adalah garis miring, garis bawah mantan ini. Nah, saya tampilkan dulu ya. Saya tampilkan, saya stop share, saya tampilkan. Nah, ini mantannya tuh ada semacam garis bawah nih. Kelihatan kan? Nah, saya gedein. Yang tebal ini B, bold. Yang ini italic, I. Yang I, U. Underline, U. Mantannya ada garis bawah. Biasanya kalau kalian belajar bahasa Indonesia tuh ada tuh kapan ketika kalimatnya menggunakan penebalan, kapan harus garis miring, kapan harus bentar saya tulis dulu ya. Kapan harus memiringkannya. Kalian harusnya belajar di bahasa Indonesia itu. Nah, kalau di HTML ya seperti ini. Bagaimana sih cara untuk membuat penebalannya pakai B. Kalau I artinya italic untuk memiringkannya. Kalau U underline artinya ada garis bawahnya. Silakan kalau yang belum ngetik, silakan ketik. Silakan dicoba. Kalau ada yang bermasalah, silakan acungkan tangan biar kita cross check. Ada yang belum jalan? Bisa ya? Ada yang belum? Belum bisa? Kalau belum bisa silakan angkat tangan.
Mana ada yang belum bisa? Bisa ya? Bisa ya? Ada yang nggak bisa? Loh, nggak perlu malu-malu kalau nggak bisa angkat tangan ya. Bukan angkat kaki ya, angkat tangan ya. Silakan, ada yang nggak bisa? Oke, saya lanjut. Saya anggap udah bisa semua. Sekarang kita belajar bagaimana sih untuk membuat, misalkan di matematika tuh ada misalkan X kuadrat ya. Duanya itu ke atas ya. Nah, itu pakai sub. Misalkan ada sebuah rumus kayak gini misalkan. X duanya itu ke atas. Nah, itu pakai sub. Artinya dia subscribe ke atas. Sub 2x kuadrat. Nah, ini jangan lupa ditutup nih. Misalkan ditambah berapa kira-kira ya? Saya kurang tahu matematika. Bukan kurang tahu sih, saya misalkan aja ya 2x ditambah berapa nih misalkan. Tambah 5 misalkan sama dengan berapa misalkan. Ayo berapa? Lanjutkan ini ya. X kuadrat ditambah 2x ditambah 5 sama dengan berapa? Titik-titik misalkan ya. Nah, nanti keluarannya 2 ini ke atas ya. Hasilnya seperti ini, saya tampilkan ya. Saya tampilkan hasilnya seperti ini. Salah yang ini. Nah, tampilannya seperti ini. X kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Duanya ke atas. Pak, kalau misalkan duanya ke bawah gimana? Contohnya kayak oksigen. Oksigen itu kan O2 ya. Duanya kan ke bawah tuh. Nah, itu pakai sub, pakai B, sub. Nah, itu pakai B. Contohnya seperti ini. Misalkan oksigen adalah nama ilmiah oksigen adalah O2 misalkan. Nama ilmiah oksigen adalah O2. O. Nah, duanya ke bawah. Nah, itu pakai sub, pakai B, bukan P ya. B, bottom bawah. Nah, 2. Artinya duanya itu ke bawah. Nah, nama ilmiah oksigen adalah O2. O2-nya ke bawah. Hasilnya seperti ini. Saya tampilkan ya. Saya stop, saya tampilkan. Hasilnya seperti ini. Mana? Oh, ini. Oke, saya tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Duanya ke bawah. Gitu. Nah, ini kodenya seperti ini. Silakan diketik ya. Bagi yang belum ngetik, silakan. Kodenya seperti ini. Sub. Ada yang nggak jalan? Kalau yang nggak jalan, silakan angkat tangan ya. Silakan dicoba. Ada yang nggak jalan? Jalan ya. Saya lanjut. Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Saya stop. Belum? Sudah ya, saya lanjut ya. Oke.
Oke, saya share lagi kodenya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih sebuah paragraf atau sebuah kata lah itu dicoret. Nah, contohnya biasanya untuk diskon. Nah, diskon itu kan misalkan harga semulanya misalkan 10.000. Kemudian sekarang menjadi misalkan 8.000. Kan biasanya dicoret tuh. Nah, ada yang namanya strike. Contoh paragraf. Ada diskon loh, misalkan diskon harga minyak goreng. Harga minyak goreng. Harga minyak goreng sekilo berapa? Ada yang tahu nggak? Oh, tahu ya. Jual minyak goreng ya. Minyak goreng 1 kilo misalkan 12 ribunya dicoret nih. Strike, pakai strike di sini. RP-nya di sini ya. RP misalkan harganya 12.000, 12 ribunya dicoret nih misalkan ya. Ribu. Nah, menjadi misalkan 10.000. Menjadi 10.000 misalkan ya. 10.000. 10 RP 10.000. Nah, 10.000-nya mau saya tebelin nih ya pakai B tadi. Misalkan Pak, ininya mau saya tebelin. Nah, itu pakai B. B. Oh, itu biar saya kebawain aja ya atau pakai apa ya biar kelihatan. Ke bawah aja, saya bawain aja ya. B jadi 10.000. Kemudian saya tutup paragrafnya. Nah, ada diskon harga minyak goreng 1 kilo RP 12.000 menjadi 10.000. Nah, kemudian silakan diketik dulu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Saya tampilin dulu ya hasilnya ya. Ntar kalian ketik lagi ya. Saya stop dulu. Mana stopnya nih? Oh ya, ini saya share lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Ada diskon harga minyak goreng 1 kilo RP. Nah, 12 ribunya kecoret. Menjadi 10.000. Nah, ini saya tebelin pakai B tadi. Jadi codingannya seperti ini. Sintaksnya seperti ini. Nah, sintaksnya seperti ini. Silakan dicoba dulu ya. Sudah? Belum? Silakan dicoba dulu ya. Oke, saya stop dulu ya ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sekarang kita belajar bagaimana sih nge-mark tuh kayak apa ya? Stabilo. Kalau kita sering stabilo ya. Itu ada yang namanya mark. Saya tampilkan lagi ya. Contoh. Mana ini ya. Nah, itu kita menggunakan mark. Misalkan P paragraf.
Apa ya kira-kira itu? Afriansyah. Afriansyah. Nah, Afriansyahnya ini saya stabilo nih misalkan. Itu pakai mark. Afriansyah less mark. Bukan saudara saya misalkan. Walaupun namanya Afriansyah ya. Bukan saudara saya misalkan. Nah, itu nanti Afriansyahnya itu kayak semacam ngeblok apa namanya stabilo. Kalau di kita itu kayak stabilo ya. Mark, namanya Mark. Nah, tampilannya seperti ini. Saya share ya. Saya share tampilannya seperti ini. Nah, dikuningin kayak stabilo gitu. Nah, itu pakai mark. Afriansyah bukan saudara saya. Oke, kodenya seperti ini silakan. Kalau mau dicatat silakan seperti ini kodenya. Atau dieksekusi silakan. Kodenya seperti itu. Ya, nanti kita belajar CSS nanti, sabar. Jadi CSS itu ibaratnya apa ya? Ngewarnain lah. Kita udah ngebentuk rumah nih. Rumahnya udah kita bentuk, masih semen nih. Belum kita cat, belum kita warnain. Nah, itu nanti di CSS nanti, sabar. Kita baru belajar anunya dulu, fondasinya dulu ini. HTML itu fondasinya. Nanti kita belajar bagaimana sih ngewarnainnya biar kelihatannya indah dilihat orang gitu ya. Ibaratnya ini baru semennya aja sih, baru di semen gitu, belum diwarnain, belum diapa-apain, baru fondasinya atau fondasinya aja nih. Nanti kita pelajari. Silakan udah belum? Silakan ketik dulu. Akan dicoba. Kemudian kita belajar quote sekarang. Ada yang ini nggak? Jago puisi nggak? Ada yang jago puisi nggak? Atau apalah keyword atau apa? Ada yang jago nggak? Contoh ya. Nah, quote tuh seperti kayak petik dua sih. Sebenarnya pakai petik juga bisa. Jadi di HTML sendiri ada yang namanya Q. Q. Misalkan ya. Uh, kalau orang lain bisa, kenapa harus kita gitu ya? Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita gitu? Harus kita gitu. Tanda tanya. Nah, ini kayak quote. Q, keyword quote. Jadi tampilannya seperti ini. Saya tampilkan ya. Saya tampilkan tampilan seperti ini. Nah, kayak quote gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Gitu. Nah, kodenya seperti ini. Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Nah, ada yang namanya HR kayak membuat sebuah garis ya, terus gitu. Nah, itu pakai HR. Contoh, saya share. Mana ya? Oh, ini ya. Nah, ini saya share. Misalkan apa ya? Mau saya garis bawahi, saya garis itu apa ya? Misalkan yang ini ya, misalkan yang di bawah sini saya HR gitu. HR. HR tuh kayak garis panjang sih. Jadi tampilannya tuh seperti ini. Saya stop share, saya tampilkan. Nah, tampilannya seperti ini, ada garis. Gitu garis.
biasanya garis ini kalau kalian mau ngebuat apa ya, kop surat, biasanya kan ada tuh di atasnya tuh garis tuh, gitu. Nah, bisa kalian gunakan HR nanti. Nggak perlu. Silakan saya share lagi, ininya tampil seperti ini. Kodenya seperti ini. Nah, sudah? Sudah ya, saya lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana memasukkan gambar di sebuah page kita. Itu ada yang namanya keywordnya IMG. Nah, misalkan IMG. Kemudian ada yang namanya SRC, source-nya. Nah, file nama gambarnya apa? Misalkan kita cari di internet ya, nama gambarnya apa. Kemudian masukin nama filenya apa di sini. Kemudian ditutup nantinya. Nah, ini kita cari dulu nama gambarnya apa. Contoh ya, saya cari ya. Saya cari dulu di internet gambarnya. Contohnya saya punya file gambar namanya bakso ya. Nih, di sini nih. Saya taruhnya di folder belajar HTML namanya bakso.jpg. Nih, klik kanan. Bentar, klik kanan. Agak lama ya nih. Nama filenya apa? Terus tipe filenya apa? Kalau saya kan JPG, kalau PNG ya disesuaikan. Kalau PNG ya PNG. Nah, kalau saya nama filenya, saya klik kanan properties. Nah, ini bakso.jpg. Nih, mana tadi? Gimana tadi? Nah, ini bakso.jpg nama file saya. Jadi disesuaikan dengan gambar kalian, nama file kalian ya apa gitu ya. Kalau nama kalian misalkan bakso.png berarti bakso.png. Nah, setelah itu ketika saya udah masukin gambarnya, kodenya seperti ini. Saya share lagi ya. Saya share HTML ini. Nah, ini IMG SRC. Nah, nama filenya apa? Kalau saya kan bakso.jpg nih. Nah, IMG SRC sama dengan nama filenya apa? Tipe filenya apa? Nah, ini harus sesuai ya. Kalau misalkan ini nggak sesuai nama filenya, oke lah bakso. Tapi tahu ekstensinya misalkan bukan JPG atau PNG. Nah, dia nggak bisa kebuka. Nah, IMG SRC nama filenya. Jadi hasilnya seperti ini. Saya share, hasilnya seperti ini. Nah, ada gambar bakso. Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Ada gambar baksonya nih. Ada baksonya, ada sambelnya. Enak kan? Enak makan bakso. Tapi sayang cuman gambar gitu ya. Cuman gambar doang. Nah, kodenya seperti ini. IMG, SRC, nama filenya apa, tipe filenya apa. Mana bisa kan? Bisa. Silakan cari gambarnya di internet, kemudian masukkan kodenya. Pak, saya mau masukin mantan-mantan saya, silakan. Pak, saya mau masukin calon-calon saya, misalkan kandidat pacar saya, silakan.